Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas ya betapa kalau kita fasting, janganlah kita terobsesi untuk ngilangi rasa beratnya. Jangan pengennya itu fasting tapi lenggang kangkung, nggak ada rasa lemes, nggak ada rasa lapar. Justru kita mesti introspeksi, mawas diri jika fasting kita itu udah terasa kayak business as usual, terasa biasa banget. Karena menurut penelitian, tanpa lapar artinya itu efek ghrelin-nya jadi lemah. Padahal ghrelin itu selain hormon tanda lapar, dia juga memperkuat survival mode, memperkuat autofagi, stem cell, hormon pertumbuhan, dan seterusnya yang terus mengarahkan kepada healing yang lebih normalisasi yang lebih kencang. Jadi, ya ini amat kita butuhkan. Sehingga, kalau kita fasting, pikirkanlah untuk memunculkan rasa lapar itu dan lemes dan seterusnya, dan bukan berbangga-bangga, gembira joget-joget kalau rasa itu sudah hilang, kayak yang disering dokter di kanal sebelah. Nah, cuman, kendala atau tantangannya itu, kalau kita fastingnya udah amat rutin, dalam jangka yang udah cukup lama, tubuh kita biasanya ya adaptasi. Hilang sih itu si efek ghrelin, rasa lemes lapar. Rata-rata loh ini. Yang jarang puasa aja tuh, muslim di jalanan, puasa cuma setahun sekali pas Ramadan, itu mereka bukannya kelaparan aja terus sebulan full. Beneran, silakan aja ditanyain satu-satu. Mereka ngerasain lapar itu paling di awal-awal aja. Atau di hari-hari tertentu, saat aktivitasnya ekstra, dan bukannya setiap hari, setiap waktu sepanjang Ramadan. Karena apa? Karena ya tubuh kita itu cukup pinter untuk adaptasi. Begitu udah adaptasi, ya udah sekedar nyetop, nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, itu ringan saja, cincai. Cuma dampaknya ini pun kasat mata. Semula timbangan bisa turun, lingkar perut melangsing, begitu udah nggak kerasa lagi berat laparnya, ya udah stop, nggak ada lagi pelangsingan perut, yang ada cuma pelangsingan isi dompet. Walah, untung menjelang lebaran ada THR. Nggak usah pakai bukti ilmiah lah ya. Para penggiat fasting udah ngerti banget nih apa yang saya maksud. Nah, terus sesuai janji kemarin, kalau udah sampai ke titik itu, manfaat fasting jadi nggak sebagus di awal-awalnya. Gimana tuh caranya, boosternya untuk ngegas lagi daya healing kita? Atau jangan-jangan udah nggak bisa? Oh, bisa. Insya Allah bisa. Caranya ini mungkin banyak, tapi yang kita tahu aja nih ya. Seenggaknya itu ada 6 cara klasik yang sering disebut-sebut oleh para guru fasting di luar sana. Yaudah kita obrolin. Pertama, endorphin effect. Soal endorfin ini kita udah bahas beberapa kali dulu. Kita bisa mesti memunculkan hormon endorfin. Bisa dengan meditasi, bisa dengan silaturahmi, gembira ria dengan adetolan, dengan hobi kita, atau apa gitu. Yang intinya ngencengin hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Oksitosin sebenarnya juga bisa sih, hormon cinta, atau serotonin. Nah, hormon-hormon kebahagiaan kayak gini, dia bakal ngegas healing dari arah yang lain. Kalau dikombinasi dengan fasting, momentum healing bisa bertambah lagi. Kedua, divariasikan timing fastingnya. Durasinya tetap 14-16 jam, tapi kalau timingnya diubah-ubah, itu tubuh kita semula udah adaptasi, bisa kaget lagi tuh. Misal nih, biasanya fastingnya itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi plus 4 jam alias jam 10 pagi. Coba aja digeser dari jam 4 pagi bangun sahur sampai jam 8 malam. Nah, pasti kerasa beda tuh. Atau lain hari, bisa startnya dari makan siang jam 12 sampai jam 6 pagi, waktu sarapan hari berikutnya. Nah, efek ghrelin biasanya itu akan muncul lagi tiap kali dimunculkan pola baru. Ketiganya, bisa dinaikin kelas fastingnya kalau belum mentok. Yang semula water fasting gitu ya, masih minum banyak-banyak, coba aja diubah jadi dry fasting full atau dry fasting sebagian. Oh no, ini tidak sama, sama-sama fasting ya. Kalau nggak minum, itu bisa kerasa lebih dalam. Bisa juga, itu durasinya yang dipanjangin. Semula 16 jam gitu ya, dijadiin 20-24 jam. Bakalan dahsyat juga tuh. Tapi ini tentu upgrade-nya ada batasnya juga. Kalau udah mentok, jangan gila-gilaan masuk ke ranah yang ekstrim, hati-hati. Keempatnya, ditambah pembebanan exercise. Pembebanan exercise ini nggak mesti sekedar olahraga angkat beban, kardio, atau kerja ya. Bisa macam-macam. Yang paling populer itu model combo. Beban kardio, keseimbangan, atau secara populer sering dibilang HIT gitu. High intensity training, tapi bisa juga ngakunya itu tidak berupa olahraga. Misal nih, pemanasan gitu ya, dipanas matahari, atau dapat sinaran dari lampu inframerah, chamber sauna, kalau dosisnya cukup, itu juga akan ngencengin healing dengan cara tersendiri. Bisa juga bukan terapi panas, tapi terapi dingin. Mandi gitu ya di air es. Ini banyak dipraktekin di luar negeri. Atau kombinasi panas, dingin, panas, dingin. Kayak di Jepang, atau di mana tuh yang suka kayak gitu. Bisa juga dengan menyelam atau senam pernapasan tertentu yang menimbulkan efek semacam hipoksia ringan. Penggemblengan berupa pembatasan asupan oksigen yang terukur. Itu juga dibilang oleh banyak pakar ngencengin healing dan autofagi.
dan seterusnya. Ini jenisnya bisa macam-macam, tapi intinya memberikan beban, tantangan survival, stres-stres positif dalam takaran yang terukur. Kelimanya bisa ditambah booster suplemen. Kalau Dr. David Sinclair itu metformin obat diabetes aja, dia jadiin suplemen. Soalnya bisa ngencengin HMPG pathway yang merupakan awalannya autofagi. Terus yang sering disebut bisa ngencengin lagi itu resveratrol dan spermidine. Bisa juga fucoid dan si ganggang coklat. Dan banyak lagi sih. Dulu kita punya videonya juga tuh, bisa dilihat lagi. Beberapa dokter yang sering di kanal kesehatan ada juga tuh yang merekomendasikan suplemen dan makanan tertentu untuk boosting produksi stem cell. Entah itu makanan terfermentasi, buah dan kekacangan tertentu, dedaunan herbal tertentu. Bisa aja ini juga punya khasiat ngencengin healing lebih lanjut. Keenamnya, di break dengan unlearning. Di stop dulu puasanya selama 20-25 hari gitu, atau sekitaran sebulan. Sel tubuh kita itu dikasih senang dulu, dibikin lupa dulu. Nah setelah itu terus coba aja diajak puasa lagi. Biasanya itu rasa lapar, efek lilin bakalan muncul kembali. Kayak orang jogging lari itu loh, awal-awal praktekin itu kali terasa berat kan ya, tapi begitu udah rutin lari jogging itu terasa enteng. Nah kalau udah enteng banget, coba aja di stop beberapa minggu, habis itu coba lari lagi, beratnya bisa kerasa lagi kan ya. Cuman tentunya selagi musimnya break itu jangan ugal-ugalan, jangan anarki. Dalam keseharian pasti ada disiplinnya juga. Kalau enggak ini bisa jadi percuma. Udah aja gitu. Silakan dicoba mau pakai yang mana, tapi ini perlu dipikir-pikir sendiri, bukan rekomendasi dari kami. Kalau para penonton punya pengalaman dengan jurus lain, silakan aja untuk sharing di kolom komentar supaya sharing kita ini jadi lebih komprehensif. Oke lah, gitu dulu ya. Terima kasih.